Selanjutnya, jenis penilaian kinerja. Menurut Kaderpom ya 82. Pengembangan penilaian pengembangan, development appraisal. Ya, jadi bagaimana untuk penilaian ini untuk tujuan pengembangan. Ya. Jadi dinilai, oh ini masih terus bisa bagus ini ya. Jadi untuk perkembangan ini harus dinilai. Ya, ini kok kurang targetnya, ini harus diberikan pelatihan kembali gitu ya si karyawan ini. Oh ini kok kurang pas di sini, ini nggak akan berkembang kalau terus di sini. Apa namanya? Ini harus ditempatkan di sini. Itu nanti tentang development appraisal. Ya. Nanti ada riset dan development. Nah, nanti dari situ. Kemudian yang kedua tentang jenisnya penilaian pemeliharaan, bentuknya adalah maintenance. Ya, jadi di apa namanya di maintenance ya bagaimana kinerja ini bagus terus stabil ya, jangan kurang dari sebelumnya. Ini pemeliharaan maintenance. Yang ketiga untuk perbaikan remedial appraisal ya. Jadi dia dinilai kok kurang bagus ini, diberi catatan-catatan kecil di sana. Lalu ini kemarin kurangnya ini ya, kemarin yang tidak dikerjakan, maka nanti ada remedial, silahkan diperbaiki itu ya. Jadi dengan penilaian ini kita bisa ada feedback, nanti ada timbal balik, ada perbaikan-perbaikan ya dalam karyawan untuk kerja selanjutnya. Ya itu ya teman-teman tentang penilaian kinerja itu. Jadi menurut Kili ini kita sampaikan, paling tidak kita punya gambaran. Penilaian kinerja yang tepat ditentukan oleh kesesuaian antara struktur organisasi, ya, strukturnya seperti apa, keinginan karyawan untuk mandiri dan ciri pekerjaan. Ya, jadi harus ditentukan antara itu yang pas. Orang tidak suka di kerjaan tersebut dengan ciri tersebut dipaksakan di situ ya, nanti kurang maksimal. Ya. Kesesuaian optimal terjadi jika terdapat kesesuaian antara struktur vertikal ya, ke atas tol, kebutuhan mandiri karyawan yang rendah dan rutinitas pekerjaan yang tinggi ya. Jadi kesesuaiannya ini kalau strukturnya ke atas, kebutuhan karyawannya mandirinya rendah, tapi pekerjaannya sifatnya rutin ya, ini optimal kalau strukturnya adalah yang vertikal. Jadi sudah karyawannya sudah kemandiriannya rendah, berarti ya perintah semuanya. Di dasarnya ya karena dia kaitan dengan pekerjaannya yang terus berulang, sifatnya rutinitas. Itu cocoknya adalah struktur yang ke atas ya, vertikal. Atau terdapat kesesuaian antara strukturnya horizontal, tapi kebutuhan mandiri karyawannya tinggi, dia sangat mandiri, ya, diberikan keleluasan untuk bergerak, silahkan dirumuskan hal-hal apa yang perlu dikerjakan dalam satu tim misal, ya. Kemudian dia langsung bergerak di lapangan, beraktivitas, ya, jadi tidak ada rutinitas yang terlalu tinggi. Pekerjaannya terus dia dengan inovasi yang tinggi. Nah, itu yang horizontal. Jadi masing-masing divisi, masing-masing bagian, masing-masing tim misal diberikan keleluasaan karena dia sudah mandiri. Ya, tingkat kemandirian karyawannya sangat tinggi. Ya, kita tidak susah terlalu ini. Pagi harus briefing. Oke. Selanjutnya ini menurut Van der Heijden dan Job ya 2004, penilaian akan tepat karena individu dapat menunjukkan diri mereka secara tepat. Ya tadi ya, saya kira sudah. Pengetahuan juga diperlukan pimpinan untuk menunjukkan feedback atau umpan balik dari kinerja yang efektif ya. Jadi saya kira ini bisalah dipahami, nanti dibaca kembali. Selanjutnya teman-teman, ya ini penilaian kinerja karyawan. Ya ini permasalahannya. Yang pertama adalah tentang keakurasian penilaiannya. Jadi karena yang tim penilainya tadi tidak akurat dia, ya. Mungkin karena ada subjektivitas di sana, bisa jadi ya. Jadi karena ada hal-hal itu nanti akan jadi permasalahan, mungkin like, dislike dan seterusnya. Kemudian yang kedua, kesulitan dalam menunjukkan kegagalan format penilaian. Jadi dia tidak bisa ya membuat format. Bagaimana kekurangan dari format yang itu. Ya, jadi dia punya kesulitan. Harusnya memang format yang dipakai itu benar-benar bisa ya menyelesaikan tentang penilaian kinerja. Oh ini pas, bagus. Ya.
Jadi harus ada format-format, harus ada cara bagaimana untuk penilaian kinerja. Yang ketiga, tidak memadainya isi penilaian. Ya, jadi tadi poin-poin yang ada dalam penilaian yang dibuat itu tidak pas gitu ya, tidak menunjukkan sebuah kondisi realitanya sebenarnya. Jadi ya nggak akan bisa. Oh ini karena suka ya wes langsung ini bisa. Yang keempat, penolakan atau resistensi penilai terhadap tanggapan pihak lain. Ya, jadi setelah dinilai mungkin ada sesuatu yang perlu diperbaiki, sudah di ini kok oleh penilainya ditolak, ada resistensi, ada penolakan. Nah, ini nanti akan jadi permasalahan. Yang kelima, implikasi dari tujuan khusus penilai bagi penilaian bagi penilai dan yang dinilai. Ya, jadi efeknya kalau yang dinilai jelek ya nanti dia tidak bisa naik jabatan misal. Ini kan nanti dia akan stagnan di situ karena nilainya belum memenuhi. Implikasinya apa? Ya mungkin nanti bagi yang dinilai tadi karyawannya ya bekerjanya kurang maksimal. Ya agak ugal-ugalan gitu ya. Kalau dikatakan malas kan nggak kurang pas ya, mungkin agak berkurang lah keinginannya. Ini salah satu permasalahan ya, efek dari penilaian. Nah, itu ya teman-teman. Ini ada teori penilaian kinerja karyawan, ada teori peran, role teori, ya. Nanti bisa dibaca. Merupakan fungsi bagaimana psikologi dan sosiologinya. Ini manusia karyawan itu tiap orang berperan dalam dirinya. Kemudian yang kedua teori identitas, peran yang dimainkan menunjukkan diri identitasnya. Kemudian teori atribusi, interaksi penilai dan yang dinilai lah ini juga sangat berpengaruh. Kemudian ada teori kepribadian implisit, ya, adanya distorsi ya, memori dari penilai dan yang dinilai, dan ada efek halo ya, ada sifat dan justifikasi ya, ini tadi. Jadi ini juga harus dilihat ke sana. Kalau memang ada hubungan antara penilai dan yang dinilai ya ini harus dilihat lagi, jangan sampai ini nanti mempengaruhi, bukan objektif tapi sudah penilaiannya nanti subjektif ya. Teori kognitif sosial menggunakan berbagai observasi ya, ini diobservasi dulu, kemudian dianalisa dari informasi dan seterusnya ya, ini nanti akan lebih bagus. Teori kognitif sosial ya, ini menurut Bandura ya. Ini apa ini tentang penghargaan ya. Pemberian kompensasi, bahwa penghargaan dapat mempengaruhi dan memperkuat perilaku ini. Oke, Carya dan Murgerie ya. Penghargaan merupakan segala sesuatu yang memperkuat atau mempertahankan perilaku dan dapat bersifat intrinsik dan ekstrinsik. Jadi bisa membangun dari dalam dirinya maupun ada faktor dari luar. Kalau dari luar dia mendapat penghargaan kan orang mengakuinya, dalam dirinya ya semangat gitu ya. Itu menurut Goodale dan teman-teman 97. Oke, tadi intrinsik sudah, ada kepercayaan, ada keahlian, ada ini dan seterusnya. Ekstrinsik tadi ada pujian, penghargaan tadi ya, bisa tambahan insentif, keamanan kerja gitu ya, hubungan yang lebih baik dengan pimpinannya dan seterusnya. Sistem pemberian kompensasi yang paling disukai berupa upah berdasarkan kinerja. Oke, jadi upahnya sekarang basisnya kan hampir semua yang dipengaruhi oleh kesempatan, karena ada kesempatannya sama untuk memperoleh kompensasi itu masing-masing, tidak ada yang diberikan yang ini lebih ini yang enggak dan seterusnya, tapi sama. Pekerjaannya juga begitu, diberikan kesempatan yang sama dan posisi dalam hierarki ya, dalam ada jenjang-jenjangnya ini juga diberikan samaan. Jadi dia akan adanya peningkatan jenjang karir ya, jabatan. Ini kompetensi yang paling disukai ya, ini kompensasi upah ya, dan seterusnya, ada kesempatan untuk naik dan seterusnya ya.